Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwai Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berjudul guru honorer apakah wajib vaksin atau tidak sebelum ikut kompetensi P3K guru. Ini jawabannya. Jadi ini adalah merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan di dunia media sosial saat ini untuk kalangan guru-guru sebelum menghadapi ujian seleksi kompetensi untuk CPNS ataupun P3K, yang mana banyak teman-teman guru honorer ataupun pelamar P3K atau CPNS itu bertanya-tanya apakah wajib untuk melakukan vaksin atau tidak sebelum ikut ujian kompetensi P3K guru. Nah, di sini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan riset bahwa sebenarnya sebagai warga negara yang baik dan kita sudah dianjurkan untuk melakukan vaksin, teman-temannya. Kita sudah dianjurkan untuk melakukan vaksin COVID-19 sebagai salah satu bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini. Namun ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa melakukan vaksin, apakah itu sakit atau apalah. Yang jelasnya vaksin itu bukan menjadi prioritas persyaratan di P3K atau CPNS. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini adalah merupakan BKN baru saja mengeluarkan prosedur pelaksanaan cat BKN ya. Jadi BKN baru saja mengeluarkan prosedur pelaksanaan cat BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama itu ada 6 aturan teman-teman ya, atau ada 6 prosedur pelaksanaan cat BKN untuk P3K dan CPNS. Yang pertama di sini adalah peserta datang dengan menggunakan masker ya. Jadi teman-teman guru honorer itu ketika hendak mengikuti ujian seleksi nantinya wajib menggunakan masker ya, wajib menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pengantar menurunkan peserta di drop off area, artinya yang diantar itu hanya sampai di drop off area saja. Jadi pengantar itu tidak boleh masuk, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pengecekan suhu badannya ya, bagi teman-teman guru honorer itu sebelum mengikuti ujian seleksi itu akan melakukan pengecekan suhu badan. Kemudian yang keempat itu adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta ya, ini pastinya. Kemudian kelima pemberian PIN registrasi kepada peserta. Jadi ada nantinya pemberian PIN registrasi teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah diperiksa suhu badan, kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen sudah aman, maka teman-teman akan diberikan PIN registrasi ya. Jadi ada namanya semacam PIN registrasi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman mengikuti seleksi ujian ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman mengerjakan ujian. Setelah mengerjakan ujian maka teman-teman peserta menunggu di ruang steril teman-teman ya, menunggu di ruang steril. Kemudian pemeriksaan badan lagi melalui metal detektor, dan yang terakhir adalah peserta menitip gambaran. Nah, itulah contoh prosedur resmi pelaksanaan CAT BKN untuk CPNS maupun P3K nantinya teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang ada semacam prosedur tertentu dari BKN ataupun dari Kemendikbud tentang seleksi ujian P3K di masa pandemi COVID-19, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini untuk jawaban yang tadi bahwa apakah guru honorer itu wajib vaksin, maka kita bisa lihat jawabannya di sini. Di sini dari KBRN Jakarta, pemerintah hingga kini ya, di sini pemerintah hingga kini belum menetapkan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat administrasi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memastikan kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks karena sertifikat vaksin COVID-19
belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun. Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi kami belum melakukan persyaratan tersebut. Kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi, itu adalah hoax ya, kata Nadia dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube Holofis Channel Selasa. Nah, seperti itu. Jadi untuk sertifikat vaksin COVID-19 sampai sekarang ini teman-teman belum menjadi persyaratan untuk seluruh administrasi sebuah kegiatan ya. Jadi itu untuk sertifikat vaksin itu memang belum menjadi persyaratan administrasi untuk kegiatan apapun. Jadi bagi yang mengatakan bahwa harus ada sertifikat vaksin itu masih dalam kategori hoax teman-teman ya. Belum ada kepastian sebenarnya. Namun kita tidak bisa menjamin apakah kedepannya nanti ini sertifikat vaksin ini akan menjadi persyaratan dalam sebuah administrasi. Contohnya di P3K atau CPNS kita tidak bisa tanggung. Siapa tahu bisa jadi akan ke sana arahnya. Tapi untuk saat sekarang ini sertifikat vaksin itu belum menjadi persyaratan administrasi apapun ya. Saya ulangi, sertifikat vaksin sampai saat ini belum menjadi persyaratan administrasi apapun, termasuk untuk P3K ataupun CPNS. Seperti itu ya. Itu belum menjadi persyaratan apapun. Di sini diperkuat lagi oleh Bapak Kepala Pengembangan Rekrutmen P3 CPNS CSN, yaitu Bapak Muhammad Ridwan BKN, mengatakan ini sampai saat ini belum ada kebijakan bagi vaksin bagi peserta ya. Jadi memang sampai hari ini itu belum ada kebijakan vaksin bagi peserta. Tapi daripada rebahan dan menghayal yang bukan-bukan, silahkan antri di lokasi vaksinasi COVID-19 terdekat, segera ikuti anjuran pemerintah, seperti ini ya. Nah, ini dari Kepala Badan Pengembangan Rekrutmen ASN, Bapak Muhammad Ridwan, mengatakan bahwa memang sampai saat ini belum ada kebijakan wajib vaksin bagi peserta, seperti itu ya. Jadi memang tidak ada istilahnya, belum ada kepastian tentang vaksinasi untuk peserta P3K ataupun CPNS, seperti itu ya. Namun daripada kita rebahan saja dan menghayal yang bukan-bukan, teman-teman silakan antri di lokasi vaksinasi COVID-19 terdekat, segera ikuti anjuran pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi istilahnya memang belum ada kewajiban atau kebijakan wajib untuk vaksin bagi peserta, seperti itu intinya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman saksikan saja video berikut yang berisi tentang prosedur CAT BKN. Selamat menyaksikan. CPNS itu sudah final, sudah selesai. Jumlah pendaftarnya adalah yang menyampaikan dokumen itu sebanyak 3.033.392 orang. Kembali ke di masa pandemi ini tentu kita menerapkan seleksi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi ke depan, terutama dengan masuk bermutasinya virus COVID-19 menjadi karena tingkat penularannya yang luar biasa cepat dan luar biasa tinggi. Saya pernah membaca statement yang dikeluarkan oleh teman-teman di WHO bahwa kalau COVID-19 dengan mutan yang pertama itu tingkat penularannya masih sekitar 15 menit dari seseorang ke orang lain. Kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker. Nah, tetapi yang virus yang COVID-19 yang seri Delta ini tingkat penularannya itu sangat cepat, lebih kurang sekitar 6 detik. Jadi kalau kita lalai saja di dalam menggunakan masker, maka dalam waktu kalau yang kita hadapi di depan kita adalah orang yang terinfeksi COVID-19, maka potensi penularannya itu luar biasa cepat. Dan itu yang kita rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan awalnya PPKM darurat, kemudian
PPKM level 4 yang level tentu saja level 4 adalah level yang sudah mengkhawatirkan. Nah, kami sebagaimana arahan Bapak Kepala tentu tidak menginginkan seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19, karena akan sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kita menerapkan PPKM, kemudian kita di lockdown, bekerja dari rumah, aktivitas ekonomi kemudian juga relatif tidak berjalan karena ada pembatasan dalam hal ini. Maka BKN tentu tidak menginginkan seleksi ini kemudian menimbulkan klaster baru di dalam penularannya. Untuk itu tentu penerapan protokol kesehatan yang ketat, kalau nanti kita setelah berkomunikasi dengan teman-teman di BNPB maupun dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, maka pelaksanaan seleksi kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama, dan saya tentu yakin betul teman-teman semua, Bapak Ibu di instansi di daerah, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP tentu juga sangat ingin bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID ini. Dan kita sangat komit untuk melakukan itu. Nah, beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi. Pertama, terkait dengan mobilitas orang. Sekarang pemerintah sudah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan mobilitas lokasi ke lokasi lain. Itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua adalah di titik-titik lokasi harus dipastikan betul bahwa peserta pada saat kedatangan itu betul-betul harus menggunakan masker. Dan arahan WHO belakangan ini, termasuk juga dari teman-teman di tim gugus tugas, penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan 2 lapis, yaitu kombinasi antara masker kesehatan dengan masker kain. Karena dengan menggunakan masker yang 2 lapis itu tingkat penularannya akan lebih pencegahan terkait dengan potensi penularannya akan jauh lebih baik. Jadi ini yang nanti kalau pada saat kita SKB 2020 yang lalu kita hanya menyarankan menggunakan masker 1 lapis, maka ke depan pelaksanaan kalau ini diizinkan oleh teman-teman di gugus tugas, maka penggunaan masker 2 lapis harus kita dorong secara bersama-sama sehingga tidak menjadikan klaster baru di dalam penularan COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi ini. Kemudian menurunkan peserta itu harus didorong